Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu hari Yesus menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberikan salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, kasih dalam Tuhan. Pada pesta Santo Lukas ini dipilihkan bacaan mengenai tuaian banyak dan sedikitlah pekerja, dan di sana diungkapkan bahwa Tuhan tidak hanya mengutus 12 orang yang disebut dengan rasul, namun ada rombongan besar, yakni 70 murid. Tidak dijelaskan apakah 70 murid itu laki-laki semua atau ada laki-laki dan perempuan, tidak dijelaskan juga. Tetapi yang jelas adalah harus mampu menjadi utusan. Dan 70 murid itu apakah yang senantiasa ikut bersama dengan Tuhan Yesus juga tidak dijelaskan. Pendek kata, 70 murid, jumlah 70 murid itu jumlah yang yang selalu ikut Tuhan atau yang jelas selalu bersama dengan Tuhan juga tidak dijelaskan. Apakah yang 70 murid ini nantinya ikut perjamuan terakhir juga nggak jelas juga. Pendek kata, serba nggak jelas. Namun, yang pasti adalah bahwa 70 murid itu diharapkan adalah kita semua ada di sana. Karena kadang-kala orang kan selalu mengatakan bahwa yang diutus adalah para rasul. 12 yang dipilih oleh Tuhan yang disebut dengan rasul itu. Maka seringkali orang membatasi itu supaya apa? Supaya dirinya atau yang lain tidak diikutsertakan, supaya mereka yang bekerja. Tapi 70 murid yang tidak jelas itu sebetulnya adalah kita semua juga yang ikut di dalamnya, yang senantiasa mengikuti Tuhan. Itu juga diutus untuk mewartakan. Yang mewartakannya adalah jelas sebetulnya. Pertama, kita bisa melihat bahwa setiap kita memasuki setiap tujuan dari Tuhan, memasuki satu kota atau satu tempat, harus memberikan salam pada orang itu. Salamnya adalah, kalau kita menggunakan bahasa Tuhan adalah Shalom Lechem. Shalom Lechem. Dan kalau kita orang Kristiani, maka Shalom Lechem Besem Hamasiah. Damai sejahtera dari Sang Mesias. Ibu bapak, kalimat Shalom Lechem sama enggak dengan bahasa Arab Assalamualaikum? Sama, nadanya kadang-kala sama, namun isinya sama. Dan itu adalah sabda Tuhan sebetulnya, ajakan Tuhan untuk para murid menyampaikan salam. Dan yang luar biasa, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, sampaikanlah salam itu. Dan kalau orang itu pantas mendapatkan salam, orang itu akan
kedapatan salam itu, mendapatkan salam itu. Tapi kalau orang itu tidak pantas, salam itu kembali kepada kita. Kita bisa melihat di sana bahwa Tuhan Yesus itu mengatakan seperti itu. Maka hendaknya kita banyaklah mengungkapkan salam itu, damai sejahtera. Dan damai sejahtera atau shalom liken, bahasa Jawa ini adalah berkah dalam. Jadi sebetulnya itu berkah dalam. Jadi bahasa Jawa ini malah seperti itu. Berarti kalau orang itu tidak tidak layak mendapatkan salam, salamnya kembali kepada kita. Berarti kita beraneka ragam anugerah dari Tuhan ada dalam diri kita. Maka jangan pelit untuk mengatakan salam itu. Nah, Ibu Bapak, ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah mendoakan orang yang sakit. Mendoakan, dan disitu tampak bahwa dalam mendoakan itu, dalam nama Tuhan Yesus akan menjadi sembuh. Sembuhnya itu bisa sembuh fisiknya, kembali berkegiatan, tapi juga sembuh total. Karena apa? Karena dikembalikan oleh Tuhan sesuai dengan tujuan hidupnya, yakni kembali kepadanya. Lalu hal yang ketiga adalah mewatakan kerajaan Allah sudah dekat. Berarti kita bisa melihat bahwa utusan itu sungguh-sungguh mengungkapkan, membagikan damai kepada orang, lalu membuat orang itu merasakan damai dengan doa-doa, terutama doa untuk orang meninggal yang sakit itu. Lalu yang ketiga, baru bisa mengatakan bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Jadi langkah pertama adalah kita membagikan damai terlebih dulu, baru nanti paling endingnya, akhirnya adalah mewartakan Tuhan. Kadangkala orang terbalik, mewartakan Tuhan terlebih dulu, lalu orang berpikir bahwa kalau Tuhan sudah ada maka damai itu. Iya, damainya dari Tuhan. Tetapi diri kita sendiri, apakah kehadiran kita juga membawa damai kepada orang lain? Maka kita tidak usah membalik dulu, tapi kita dulu mempunyai tugas untuk men-sharingkan sesuatu. Lukas yang kita pestakan hari ini juga melakukan hal yang sama. Dia bisa mampu untuk membawa orang itu melakukan sesuatu yang indah. Dia di dalam kehidupannya sebetulnya adalah seorang yang mapan, seorang yang pintar, karena dia seorang yang tabib atau dokter pada zaman itu. Namun dia tidak membuat atau mengembangkan kebisaannya itu untuk mewartakan Tuhan. Tapi dia percaya Tuhan telah memanggil, maka dia melepaskan segalanya, maka dia melakukan hanya melulu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia berani meninggalkan kematangannya. Nah, Ibu Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan, kita diharapkan juga mampu untuk melakukan itu. Jadi orang yang mau untuk diutus, berani untuk meninggalkan kemapanannya. Dan melulu hanya mau mengatakan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Kita percaya bahwa panjenengan semua mampu untuk melakukan itu karena panjenengan sudah membuka hati untuk kehadiran Tuhan, dan biarkanlah Tuhan menuntun kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Selamat merenungkan.